Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman dengan kami channel YouTube Kebun Zuhdan. Dan video kali ini deretan tabu lampot part 3 teman-teman ya. Tapi ini tidak terlalu banyak teman-teman. Dan ini berada di depan rumah nomor 7 ya. Rumah nomor 7 karena di ujung ada tong sampah, jadi memang saya geser untuk tidak terlalu banyak. Dan ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5. Nah ini sepertinya sih tanaman buat obat teman-teman, tapi saya nggak tahu jenis apa ya. Ini punya tetangga. Dan ini seperti biasa saya selalu menyediakan sesuatu yang bisa dipakai untuk umum, atau kalau tinggal mau masak ya udah tinggal ngambil aja. Nah salah satunya daun pandan. Selain daun pandan, kemarin kita juga ada jeruk purut dan daun salam. Nah ini memang ya buat bareng-bareng. Wangi teman-teman. Wah wangi banget, seger ya. Nah berikutnya baru nih tentang tabu lampot teman-teman. Ini ada madu deli hijau sambung pucuk ya. Luar biasa, ini pembibitannya udah lama teman-teman. Dan ini masih dalam proses pembuahan ya, belum berhasil. Langkah pertama kemarin belum muncul bakal bunga. Kemudian muncul lagi tunas-tunas baru. Memang harusnya kalau seperti ini kita kasih NPK, kita kasih yang berbau-bau pupuk generatif ya. Kalau udah kita pangkas, daunnya sudah tua semua, tidak ada vegetatifnya, nah baru kita kasih pupuk. Nah tapi ini belum berhasil ya. Tapi memang seumuran ini ada 3 dan 3-3-nya belum berbuah. Jadi macam-macam ya teman-teman ya. Kemarin ada yang kecil udah berbuah. Nah ini memang bagus banget ya, cocok buat indukan juga. Tapi saya mau mencari indukan yang memang sudah terbukti cepat dan mudah berbuah itu dulu sih, karena memang ini angkatannya ada 1, 2, 3, 3 dan 3-3-nya belum ada yang berbuah. Justru yang seperempatnya yang kecil malah udah berbuah. Itu lika-liku. Kita memang asal usul bibit itu penting teman-teman ya. Maka selalu saya anjurkan teman-teman nyarilah bibit yang di polybag atau di planter bag sudah berbunga atau berbuah gitu teman-teman. Tapi terus kita tanam karena memang ini bagus ya, jadi sangat subur, rindang, jadi dilihat itu juga nyenengin teman-teman. Jadi kita tidak hanya tentang membuahkan, tapi bagaimana tampilan dari pohon tersebut. Terlihat bagus enggak nih pohonnya, atau cakep enggak, rindang enggak gitu. Itu juga menyejukkan pandangan mata teman-teman. Meskipun goalnya tetap berbuah, percuma subur kalau enggak berbuah, kan kira-kira begitu ya kata orang. Nah begitu teman-teman. Nanti kita lanjut sebentar lagi, nanti kita balik lagi ke sini. Nah ini kristal putih ya, cukup bongsor tadinya, tidak terlalu tinggi ya, tidak terlalu subur ya teman. Kemudian setelah itu mulai tampak baktinya ya, subur, mulai belajar berbuah. Kemudian tunas-tunas barunya juga sudah mulai bagus-bagus, bahkan sudah mulai hampir 1,4 lah tingginya. Potnya sama ini 50 semua teman-teman, yang 3 ya. Kalau yang polybag yang pandan itu 45. Kalau yang madu deli hijau, kristal putih dan black sapote ini 50. Dan saya masih mencari calon indukan atau calon maskot untuk madu deli hijau dan kristal putih. Madu deli hijau di pot saat ini stoknya ada 4 teman-teman. Di polybagnya ada 1. Di tanah kita tanam 1 yang hijau ya. Di polybag cukup banyak stok untuk madu deli hijau, karena memang saya fokus ke perjambuan madu deli hijau, kristal putih dan kristal merah. Saya juga mencoba memperbanyak black sapote. Nah jadi saat ini belum tampak mana ini yang kira-kira dominan dan layak untuk dijadikan maskot naik ke pot 60 gitu sih teman-teman. Ya saat ini kalau dibilang antara 2 madu deli hijau atau kristal putih, yang paling cepat berbuah ya kristal teman-teman. Karena kristal itu pertumbuhan vegetatif seperti ini, pertumbuhan tunas baru pasti akan membawa bakal bunga. Itu jambu kristal. Dan untuk genjahnya ya genjahan jambu kristal. Tapi dari sisi harga masih menangan jambu air, madu deli. Kristal masih di bawah madu deli. Tentunya ya karena beda jambu ya, jambu biji dan jambu air. Gitu. Jadi kita garis besarnya aja dulu teman-teman ya. Maksudnya sifat secara umum, karakter secara umum harus kita pahami ya.
baik dari madu deli hijau maupun kristal putih. Nah, karakteristiknya gitu. Kalau kristal putih pertumbuhan vegetatif atau pertumbuhan tunas baru akan selalu membawa bakal bunga seperti ini, teman-teman. Ini contohnya ya. Nah, saat ini memang kalau bunga-bunga di awal itu selalu di bagian pucuk, masih jarang di bagian ranting atau di batang utama, masih jarang. Nah, kita maklumi itu ya teman-teman ya. Nah, oke, kemudian kita ke black sapote. Seperti biasa black sapote itu sambung ya, rata-rata sambung, bukan berarti tidak bisa dicangkok, tapi hampir 80% 90% disambung. Cangkok bisa, cuman memang agak lama karena karakter sawo itu adalah bergetah, mengeluarkan getah, jadi agak sulit dicangkok ya. Tapi bisa, beberapa teman cangkok bisa. Dan ini memang salah satu postur yang terbaik untuk black sapote ya. Kelihatan subur ya. Kalau kemarin itu ada namanya swimmic pala ya. Nah, ini black sapote yang sesuai pembentukan ranting, jadi dari bawah itu tidak terlalu tinggi teman-teman, langsung muncul tunas baru. Jadi entresnya langsung muncul tunas baru tuh, bahkan pun hanya 1/4 jengkal saja sih teman-teman. Ini langsung muncul tunas baru, dan tunas barunya ke semua arah mata angin, barat, timur, utara, selatan itu ada. Nah, kemudian pembentukan ranting berikutnya setiap ujung saya potek. Jadi memang saya belum fokus ke pembuahan ya. Saya belum bisa fokus ke pembuahan. Saya mau pembentukan ranting biar ngerembuyuk, biar rindang dulu teman-teman. Jadi dilihat juga bagus. Nah, seperti itu ya. Dan ini nanti pasti akan jadi tunas yang sangat bagus ya, tinggi menjulang ini teman-teman. Ini seperti biasanya akan mengalahkan ranting-ranting yang lainnya. Dan ini cakep karena vertikal ke atas untuk mengisi ruang-ruang kosong. Ini kan area sini sedikit kosong ya, tapi bagian sana kan rantingnya cukup banyak. Seperti itu. Jadi kita juga melihat dari keindahan tampilan dari tanaman tersebut teman, atau tabu lampot tersebut. Tadi tidak hanya tentang berbuahnya ya, tapi kita juga perawatan, itu estetika, keindahan dari tabu lampot itu kita pertahankan, kita buat seperti itu. Nah, teman-teman bisa lihat kalau dari sudut yang lain. Nah, jadi ini harganya berapa? Harganya lumayan ini teman-teman ya, udah di atas 400 lebih. Nah, kalau mau ke lokasi ada pilihan, banyak pilihan. Ada yang besar, ada yang sedang, ada yang kecil, ada yang masih di polybag. Teman-teman. Nah, kemudian saya kembali ke kristal putih ya. Kristal putih ini pembibitannya cangkok. Dan ini memang fasenya vegetatif ya. Apalagi ditambah musim hujan, jadi memang kencang banget ini pertumbuhannya. Tunas-tunas barunya luar biasa. Dan ini saya potek-potekin agar keluar tunas-tunas baru. Jadi biar bongsor di bagian bawah gitu. Jadi sebelum naik bongsor dulu di bagian bawah. Nah, ini masih sehat, kelihatan dari daunnya. Jadi media tanamnya masih oke ya teman. Jadi kalau misalkan daunnya udah kecil-kecil, kemudian gelap, kekuning-kuningan, kecil-kecil, nah itu menandakan daunnya udah nggak sehat, perlu pemangkasan atau perlu penambahan media tanam atau pupuk. Nah, biasanya strateginya seperti itu. Jadi kebetulan di sini hanya ada 3 tanaman ya, tabu lampot, black sapote, kristal putih, dan madu deli hijau. Nah, tapi cukuplah untuk menjadikan deretan tabu lampot part 2. Tadinya ada 1 madu deli merah, cuman udah sold out. Demikian teman-teman mengenai koleksi kami ya, deretan tabu lampot part 3. Selamat menanam, menghijaukan lingkungan sekitar, semoga bermanfaat.